Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisar al-Muqni', yang ini pada akhir bab wasiat, dan insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan tentang kitab Al-Fara'id, tentang ilmu waris. Baik. Taqwa ya Syekh, wala tasihu bima la yamul muslim. طيب Ustaz. Bismillah. Qala musannif rahimahullahu taala wa man mata hakadha Ustaz bimakanin la hakima bih Wala tasihu bima la yamlikul muslim. wala tasihhu wala tasihhu bima la yamlikuhu al-musi kawasiyyati al-mar'ati bin nadhari fi haqqi auladiha al-asaghiri wa nahwi dhalika. Dan tidak sah wasiat dari seseorang yang tidak memiliki seperti atau yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikannya, seperti wasiat seorang wanita kepada seseorang untuk mengawasi atau mengayomi hak dari anak-anaknya yang masih kecil atau yang semisalnya. Wa man usiya fi syai'in lam yasir wasiyan fi ghairihi wa in dhahara 'ala al-mayyiti dinun yastaghriqu tarikatahu ba'da tafriqatihi al-wasi lam yadman. Dan apabila seseorang mewasiatkan kepada sesuatu kepada yang lainnya, maka dia akan tetap menjadi wasiat fi ghairihi. Lam Maka yasir tidak wasiyan. menjadi wasi. Lam yasir wasiyan fi ghairihi. Maka tidak menjadi wasiat bagi selainnya. Wa in dhahara 'ala al-mayyiti daynun, dan apabila diketahui ada hutang pada yang sudah wafat, pada seseorang yang sudah wafat, yang menghabiskan harta yang dimilikinya setelah wasiatnya ditunaikan, maka yang diwasiati tidak menjamin. Wa in qala Nah, Wasil. wa in qala du' thuluthi haitsu syi'ta lam yahilla lahu wala liwaladihi. Dan apabila seseorang berkata atau mewasiatkan, letakkanlah atau berikanlah sepertiga dari hartaku sesuai dengan yang engkau kehendaki, maka tidak halal baginya dan juga bagi anaknya. Wa man mata bimakanin la hakima bihi wala wasiyah, hadha ba'du man hadaruhum minal muslimina tarikatahu wa amila al-aslaha hina idin fiha min bai'in wa ghairihi. Dan apabila seseorang yang wafat di suatu tempat tertentu, la hakima bihi wala wasiyah, tidak ada wasiat yang ditinggalkan, tidak juga ada penetap hukum atau hakim, haza ba'du man hadarahum minal muslimina tarikatahu, maka sebagian kaum muslimin memanfaatkan harta yang dimilikinya, wa amilal aslah, dan mengamalkan atau menunaikan yang paling bermaslahat pada kondisi seperti itu, fiha min ba'in aw ghairihi, baik dalam bentuk jual beli atau yang selainnya. Nah, Qala al-muallif rahimahullah, wala tasihu bima la yamlikuhu al-musi. Dan tidak sah wasiat dengan suatu hal yang musi tidak memilikinya. Ya, hal tersebut tidak milik dari orang yang mewasiatkan.
maka wasiatnya tidak sah. Mu'allif mencontohkan seperti seorang wanita berwasiat kepada orang lain, umpamanya ke kakaknya yang laki-laki, ya, atau ke bapaknya atau pamannya, untuk memperhatikan hak anak-anaknya yang masih kecil dan yang semisalnya. Ini kembali kepada dalam kasus orang wanita suaminya wafat. Lalu dia menjadi orang yang mengurusi anak-anak balik. Ya. Ketika dia merasa dirinya akan wafat, dia kemudian berwasiat kepada kakak abangnya yang laki-laki, mengatakan, "Bang, artinya ajalku semakin dekat. Itu anakku ada 3, yang paling tua baru umur. Tolong awasi dan ayomi kehidupannya, pelihara dia, hartanya ada. Bapaknya meninggalkan harta A, B, C, silahkan Anda kembalikan untuk kepentingan anak-anakku." Mu'allif mengatakan dalam hal ini tidak sah. Karena seorang wanita tidak memiliki hak sebagai wasi. Ini yang dipilih oleh mazhab. Tetapi yang dipilih oleh ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa dalam definisi sebelumnya, Alif mengatakan tasdim wasiyatu al-muslimi ila muslim, bahwa wasiat itu sah dari orang muslim kepada orang muslim yang lain. Bila suaminya dahulu wafat, berwasiat bahwa bila aku wafat, kau istriku yang menjadi wasi, menjadi orang yang memperhatikan anak-anak. Ya, suaminya muslim, istrinya muslim. Dan tentu sah. Dan dalam kenyataannya, banyak kasus terkadang ibu, yaitu istri dari yang meninggal ini, lebih cakap untuk mengelola anak-anaknya, untuk memelihara anak-anaknya. Ya, dalam kondisi sebagai kondisi yang tidak memungkinkan, istri setelah habis iddah ingin menikah lagi, tentu khawatir kalau dinikah anak-anak ini akan terlantar karena dia akan berkhidmat kepada suaminya. Ya, dalam hal ini tentu yang menjadi wali adalah seperti ibunya ini. Tapi kalau ibunya saat itu adalah orang yang sangat cakap untuk memelihara anaknya, maka dia memiliki hak itu. Ketika ajalnya datang, dia mewasiatkan kepada bapaknya umpamanya, ya, untuk menjadi wasi anak-anak, baik dalam memelihara kebutuhan fisik, rohani, dan akalnya, serta mengurus hak yang diterima dari dan bapaknya, boleh. Ini menurut sebagian. Selanjutnya, wa man usiya fi syai'in lam yasir wasiyyan, dan orang yang diwasiatkan kepadanya untuk sesuatu hal, dia tidak menjadi terima wasiat dalam hal itu. Bila seorang berwasiat kepada adiknya laki-laki atau kepada abangnya laki-laki, sepertinya
ajal. Nah, aku sekarang positif, pun berat, ya, saturasi oksigennya masuk. Dia mengatakan kepada abangnya, Pak, dia lihat abangnya paling tua, paling uh, cakap untuk mengurus anak-anaknya. Dia mengatakan, Bang, jika aku wafat, tolong Anda menjadi wasiat untuk mengurus harta anak-anak, harta yang aku berikan dan harta yang mereka terima sebagai waris nantinya. Ya, qadar Allah, wasiat itu kemudian wafat. Dan anaknya masing-masing dapat, ada yang 300 juta, 100 juta yang perempuan, dan anak-anak ini belum balik. Maka abang yang terima wasiat tadi hanya boleh dia menerima uang ponakannya ini untuk kembangkan. Adapun salah anak-anak ini mau sekolah, didikannya seperti apa, itu tidak jadi kewajibannya. Karena tadi wasiatnya hanya dalam kemungkinan laki-laki yang tadi melihat abangnya ini memiliki usaha dan abangnya profesional dalam perkembangan usahanya bagus dan abangnya juga amanah. Tapi mungkin dalam masalah pendidikan anak-anak mungkin abangnya nggak cocok, ya. Maka abangnya tadi hanya boleh lakukan dalam kembangkan harta keponakannya. Ya, qadar Allah mungkin yang laki-laki akan berwasiat tadi mewasiatkan lagi ke pendidikan anaknya, perkembangan anaknya, fisik, akal, dan rohnya, mungkin dia titipkan kepada adiknya yang laki-laki atau kepada bapaknya atau kakek dari anak-anak tersebut. Ya, bila dia mewasiatkan kepada adik tentang pemeliharaan dan penjagaan serta pendidikannya, yang ini tidak, yang adik ini tidak bisa menjadi posisi mengelola harta. Maka kebutuhannya dia mintakan yang paling tua tadi yang mula harta tadi, yang dia masukkan dalam usahanya. Dia mungkin mengajukan untuk sekolah, pesantren, biaya bulanan, dia dalam satu semester, umpamanya 5 juta. Bahkan dari warisan yang 5 juta untuk hal tersebut. Anak-anak umpamanya tas tambahan untuk ingin mengikuti TBK ujian lainnya, diajukan lagi kepada abangnya anak-anak yatim tadi, ya, untuk dikeluarkan. Ya, seperti itu. Wa in dhahara 'ala al-dayn yastaghriqu tarikatan ba'da tafriqatil wasi lam yadman. Apabila muncul hutang yang jumlah hutang itu menghabiskan seluruh harta yang ditinggalnya, dan kemunculan hutang itu setelah si wasi bagikan sesuai yang diwasiatkan, maka wasi sudah menanggung kerugian. Contohnya dia berwasiat, bila aku wafat, hartaku sebagian lakukan bagian untuk ini, ya. Qadar Allah dia berikan. Lalu kemudian keesokan harinya muncul orang yang piutang kepada si mayat. Dia menagih kepada ahli waris
ahli waris, bukan kami yang mengelola hartanya. Kami tidak terima warisan sampai sekarang belum terima. Yang mengelolanya adalah pemerintah. Silahkan datang dia. Lalu yang berpiutang ini si wasi. Dia mengatakan yang wafat ada padanya 100 juta rupiah. Padahal yang tinggal semuanya 95 juta rupiah dan habis dibagi-bagikan juga. Apakah dalam hal ini wasi jawab? Jawaban mu'alif tidak. Karena si wasi tidak berbuat dengan dirinya. Ya, maka dia tidak menanggung risiko dalam hal tersebut. Lain halnya kalau harta itu diambil oleh para ahli waris. Ketika seorang wafat dan dia tidak mewasiatkan kepada wasi. Lalu ahli warisnya membagi harta tersebut. Jumlahnya umpamanya 90 juta dibagi sesuai dengan hak waris. Qadarullah, 5 hari setelah itu muncul pihak yang berpiutang mengatakan, bapak kalian punya hutang kepada saya 100 juta. Ya. Maka para ahli waris yang terima tadi, ada mungkin yang menerima 20 juta, 30 juta, ada yang 10 juta. Mereka masing-masing mengeluarkan 1 tadi untuk menutupi hutang. Ya. Karena tidak ada pembagian untuk hutang dibayarkan. Ya. Apabila hutang lebih besar daripada harta yang ditinggal, seperti dalam kasus tadi, hutangnya 100 juta, maka harta warisan hanya 90 juta. Siapa menanggung 5 juta? Jawabnya tidak. Tapi kalau anaknya mau membayarkan, bagus. Tapi apakah wajib bagi dia? Jawabannya tidak. Ya. Mu'allif melanjutkan, wa iqrar. Jika yang berwasiat mengatakan, ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. Bila yang berwasiat mengatakan, wahai fulan, ambil sepertiga dari hartaku, sepertiga. Ambil sepertiga dari hartaku dan bagikan sesuai menurut kehendak. Terserah kamu cara membagikannya dan siapa. Bila seperti itu wasiatnya, maka tidak boleh ini diambil diwasi. Ya. Umpamanya dia mengatakan, bagikan ini kepada orang yang mengajarkan di desa. Sepertiganya ada umpamanya 500 juta. Dia lihat di desa itu ada Al-Quran sebanyak 100 orang. Mungkin dibagi per orang dengan tak. Ya. Tidak boleh untuk dia. Dia tidak berhak dalam bagian. Juga tidak untuk anak. Ini kembali dalam bab wakaf, di mana wakil tidak boleh melakukan transaksi kepadanya sendiri. Bila seseorang mengatakan, tolong jualkan tanah ini meter 100.000 rupiah. Dia ada jumlahnya 1.000 meter. Lalu si wakil, ini harganya bagus sekali. Dia tinggal bayar uangnya. Ini siapa yang beli? Saya. Tidak boleh. Atau dia bilang, ya, nak ini tanah murah, silahkan kamu beli.
bapak. Karena bapak diangkat jadi wakil oleh pemilik tanah ini. Maka ini tidak boleh, karena ini menguntungkan diri. Karena wakil dan wasi itu bertindak atas nama orang lain untuk kebaikan orang yang membutuhkan, bukan untuk dirinya. Kecuali yang berwasiat, ya, itu sepertiga hartaku ada dan engkau wahai wasi, aku lihat banyak berbuat untuk masyarakat, mengajarkan syariat, mengajarkan Quran, dan kehidupanmu kayaknya sepertinya tidak tercukupi. Ambillah olehmu 500 juta. Boleh. Kalau saya wafat 500 juta. Tapi kalau dia mengatakan sepertiga hartaku berikan kepada yang bermanfaat untuk agama Allah, maka dia tidak boleh. Saya kira bisa difahami. Terakhir pembahasannya adalah hakima bihi wala wasi man hadarahu minal muslimin tarikat wa amila al-aslaha hina min bai'in wa ghairihi. Dan seseorang yang wafat di tempat itu tidak ada hakim, tuan qadi yang muslim, hakim muslim, jalan Islam tidak ada di tempat itu, wala wasi, yang hampir pada saat wafat tidak ada wasi. Ya, umpamanya mereka melakukan dagang sama-sama atau dalam rombongan, ya, satu bis pada masa dahulu dan kafilah dan naik unta rombongan pergi, ya. Kemudian orangnya wafat, dan ketika dia wafat dia tidak menyaksikan kepada teman-teman satu kafilah. Mungkin dia tidak mengira dia akan wafat, ketika malam dia tidur tidak bangun lagi, ya, dan dia tidak sempat berwasiat, dan mereka berada di posisi yang tidak ada pengadilan Islam, pengadilan agama tidak ada, ya. Kalau menuju pengadilan agama tidak ada waktu, ya. Apa yang dilakukan oleh teman perjalanannya ini, kaum muslimin yang hadir dalam perjalanan rombongan tadi, dia ambil seluruhnya warisan yang ada sama hanya yang meninggal. Lalu apa yang dilakukan? Yang terbaik ketika itu bai'in wa ghairihi. Baik dia jual atau sewakan, atau tergantung yang terbaik, atau dihadiahkan. Kalau umpamanya dia beli barang dagangan dan berbentuk barang basah yang cepat, maka tentu yang bisa dilakukan oleh salah seorang teman perjalanan yang muslim tadi, dia jual di pasar di daerah tersebut, lalu dia pegang. Kalau dia tahu bahwa dia diwaris di daerah, dia akan pegang supaya diserahkan lewat. Kalau dia tidak tahu kondisi orang ini, ya, dan tidak ada nomor kontaknya, ya, dia silahkan. Dalam perjalanannya ada banyak masjid yang banyak jamaahnya, kajian dan tahfiz Quran, dia serahkan ke masjid tersebut, ya, sebagai kan dari yang wafat. Ya, Allah taala. Ini berakhir kita membahas bab wasiat, dan insyaallah kita akan faraid kewarisan. Alhamdulillah, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian ya, kami mengucapkan jazakallah khair pada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari poin terakhir dalam bab wasiat, dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan yang luas bagi para
pendengar dan pemerhati Roja di line telepon. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan dalam pembahasan yang berkaitan pembahasan di pagi ini atau yang terkait dengan bab muamalat, silakan kita akan berikan kesempatan untuk via telepon terlebih dahulu. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Muhammad di Duren Sawit. Abu Muhammad, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Anda mau tanya untuk muamalah dengan emas ini, Ustaz. Kan sekarang zamannya digital nih. Nah, ada yang sekarang namanya aplikasi dinaran. Jadi kita mendigitalkan uang kita dengan emas, dengan takaran emas. Yang setahu aneh, emas itu harus cash dan satu majelis dan harus akadnya selesai dengan, dalam satu majelis ya. Nah, aplikasi ini kita beli, dengan aplikasi dinaran ini kita mendigitalkan uang kita dengan emas. Jadi setara berapa dinar gitu ya. Anda mendigitalkan atau beli? Kita beli. Jadi ada perusahaannya, kantornya. Kita beli, bisa beli lewat. Ntar saya pahami, akhi Muhammad. Anda pamannya pertama Anda dulu dikasih dari perusahaan tersebut. Lalu Anda transfer Anda 10 juta. Ya. Dan emas per hari Anda harganya 1 juta rupiah. Lalu aplikasi catatkan bahwa Anda memiliki 10 gram emas, bukan 10 juta rupiah. Begitukah? Iya, jadi kita download aplikasi. Setelah itu kita registrasi. Kita bisa pakai aplikasinya. Saya lanjutkan lagi ya. Ketika Anda ingin tarik tabungan Anda tadi, ya, Anda memiliki setelah sekian-sekian sampai 100 emas. Yang Anda terima 1 gram atau uang rupiah per saat Anda tarik tadi. Kalau kita emas turun menjadi hanya 960.000 per gram. Berarti uang Anda menjadi 96 juta rupiah. Ya. Kalau Anda tarik emas, bisa atau tidak? Putus suaranya. Tapi nanti kita di aplikasi tersebut setelah kita transfer uang kita dapat satuannya tuh misalkan 10 juta tadi harga per gramnya berapa. Jadi kita misalkan dapat satuannya kita adalah dapat misalkan 50 gram emas. Nilainya 50 gram emas di aplikasi itu. Rupiah yang kita transfer jadi digital tapi emas dalam bentuk digital aja. 50 gram emas. Kita terimanya itu setelah kita transfer misalkan. Ketika Anda tarik uangnya gimana? Sebesar rupiah atau sebesar emas di waktu itu? Kita mau ambil emasnya, kita bisa ke kantornya. Tanpa ada tambahan. Gimana, Ustaz? Tanpa ada tambahan. Nggak ada. Sesuai dengan yang kita beli per hari itu. Transaksi per hari itu. Jadi kita ambilnya 5 hari kemudian harganya berubah, tapi kita nggak ngikutin harga emas. Kita ngikutin harga emas pada saat itu. Yang di gram yang kita miliki di aplikasi. Kalau Anda ingin tarik rupiah. Kalau kita mau tarik rupiah berarti sesuai harga emas saat itu. 5 hari kemudian. Naik. Mengikuti harga emas. Oh ya, saya jelas. Pertama, ijma' para ulama bertukar mata uang dengan emas dan perak
dan biyadin. Dan biyadin itu Anda serahkan rupiah, Anda terima. Anda serahkan emas, Anda terima rupiah. Kalau bentuknya kan buat aplikasi, Anda datang ke dan pemilik toko emas ini Anda baik, orangnya amanah dan jujur. Ketika harga emas lagi turun, anggap umpamanya per gram 100 rupiah. Anda datang ke emas tadi, emas kalau lagi turun ya bang, ya. Saya beli 100 gram berapa? 10 gram berarti kata dia 9 juta. Bisa saya transfer mobile banking, Pak? Bisa, silahkan. Anda transfer mobile banking ke rekening dia, dia lihat sudah terima bang, sudah masuk. Jadi mana emasnya? Anda masih di situ. Anda terima emas 10 gram, emas ratakan. Ya. Lalu kemudian Anda katakan kepada dia, Bang, saya titip emas Anda ya. Ya, titip boleh, tidak ada masalah. Kata. Tapi boleh nggak bang pakai ini? Bang jualkan, tapi tanpa ganti emas kamu. Dia jawab, boleh. Ini berarti akadnya lagi pinjam meminjam. Karena dia boleh menggunakan. Dan konsekuensinya, kalau hilang atau terjadi suatu musibah, resiko, itu yang menanggung adalah di toko emas tadi. Karena dia status sekarang pinjam. Kalau nitip saja nggak boleh digunakan. Kalau banknya mengatakan boleh saya jual atau apa, boleh lah, itu kan emas saya. Nah, berarti nitip. Konsekuensinya kalau terjadi resiko tokonya, habis emasnya, Allah, ya, maka emas yang titipnya tinggal dipilih yang mana akadnya di. Kemudian, jika dia ingin butuh uang tunai, sudah terkumpul tadi umpamanya sebanyak 300 gram atau 100 gram. Sekarang dia ada kebutuhan maka atau ingin sekolah anak lainnya, ingin tarik rupiah. Dia datang ke toko emas tadi. Bang, saya ada titipan 100 gram kan ya? Dia, iya. Diambil ya pecahan 10 gram keping, ini yang titipan kamu. Silakan bawa. Nah, mau dibawa emas dijualnya tempat lain atau dijualnya di situ boleh juga. Atau dia mengatakan, bang, saya butuh uang tunai, saya nggak ambil. Saya ambil hanya yang cukup saja. Sekarang bang, kalau saya jual harganya 20 gram, sekarang dia lagi naik. Harganya bisa 20 juta. Saya pikir cukup untuk kebutuhan saya. Ini emas 20 gram, tolong abang transfer ke rekening juta saat ini juga. Lalu si transfer saat itu juga aku masuk. Terima kasih ya, saya sekarang tinggal lagi 80 gram emas saya titip ke abang. Ini seperti ini, sepakat boleh, ada masalah. Dana rupiah dengan emasnya ya dan biaya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, menukar emas dengan emas, emas dengan emas, syaratnya adalah tangan dengan. Rasulullah tidak mengatakan tunai, tapi tangan. Satu tangan menyerahkan, satu tangan ya, seperti itu. Adapun yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi tentu tidak bisa menyerahkan emas dan jadi. Ketika Anda beli umpamanya 10 gram, 100 gram,
Uang bisa Anda serahkan ya cara transfer ke rekening dia. Tapi emas tentu tidak bisa. Ya, maka ini tidak ada ya dan biadin. Dan ini tentu sesuai dengan syariat Allah. Unsur riba. Ya, riba tidak tunai. Kemudian kalau Anda serahkan rupiah, Anda tarik rupiah, memang tujuan Anda adalah rupiah Anda bertambah. Ini berarti mengikat uang dan emas. Ya, ini Majma' al-Fiqh al-Islami, Islam Internasional di bawah OKI mengharapkan tentang dengan barang tertentu seperti dengan harga emas. Jadi ketika Anda titipkan kepada dia konversikan kepada emas. Ketika Anda tarik rupiah, konversikan lagi kepada emas. Ini sama artinya seseorang datang kepada Anda, dia pinjam uang rupiah. Umpamanya dia pinjam 10 juta. Dan Anda punya emas. Kalau Anda serahkan rupiah dia, Anda khawatir dia tidak bisa menyerahkan dekat sehingga uang Anda terkena inflasi. Ya. Sehingga Anda mengatakan, saya serahkan 10 juta, tapi nanti yang Anda bayar harus emas 10 juta. Karena hari ini 10 juta itu sama dengan 10 gram emas. Maka nanti ketika dia datang ingin bayar, dia bayar umpamanya 10 juta, 10 juta ini Bang ya. Yang mengatakan, siapa bilang kamu berhutang kepada saya 10 juta? Kamu berhutang kepada saya 10. Kita lihat emas per hari ini. Ternyata emas naik menjadi 1.100.000. Nah, 10 gram hari ini USD adalah 11 juta. Kau bayarlah 11 juta. Maka ini sepakat yang mengatakan adalah riba. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya secara terperinci. Barakallahu fiik. Dan demikian yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat buat antum. Kita berikan kesempatan kembali yang kedua untuk pertanyaan via telepon, masih dalam pembahasan wasiat secara khusus. Dan kita terima kembali telepon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silahkan pertanyaannya. Saya kan waktu itu pernah dengar ya tentang ceramahnya Ustadz tentang kayak kita belanja di aplikasi online, terus bayarnya lewat transfer dan boleh ngambil kayak cashbacknya gitu, bisa diambil. Nah, terus kan di aplikasi itu ada fitur namanya ajak teman, dan ajak teman itu maksudnya jadi kita nanti dapat kayak kode rujukan atau link, kita share ke grup gitu nanti buat pengguna baru yang belum pernah sama sekali belanja di aplikasi, menggunakan link kita dapat voucher 30.000 sampai 100.000. Dan untuk kitanya sendiri kalau dia udah belanja dan terkonfirmasi dapat 50.000. Dan itu hukumnya diperbolehkan apa enggak ya kalau kita suka share link gitu terus akhirnya dapat cashback berupa cashback 50.000 gitu buat belanja? Itu masalahnya halal, tidak ada masalah. Baik. Berarti ini Anda memarketingkan bahwa pembeli kepada seseorang dan Anda diberikan fee marketing oleh dia, secara halal insyaallah. Halal enggak ada. Baik, demikian Umu yang bertanya di Jakarta, cukup jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakallahu khairan.
Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Baik, silakan. Kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Bondan di Karawang. Baik, Pak Bondan, silakan. Saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya investasi di reksadana syariah gimana ya statusnya Ustadz ya? Terima kasih. Allah barik fiik. Reksadana syariah, mereka mengikuti fatwa dari Dewan Nasional tentang sebuah emiten yang sahamnya boleh Anda beli sesuai dengan syariah. Itu kriterianya adalah sebuah perusahaan bergerak di kegiatan yang halal, dan walaupun dia memiliki ke lembaga ribawi konvensional, tetapi tidak lebih dari 45% dari rasio keseluruhan asetnya, maka sahamnya syariah. Ya, ini yang bermasalah menurut Adam, karena ini artinya bahwa riba di bawah 45 halal, dan ini tentu dan bahkan dikatakan syariah. Ya, tentu tidak boleh Anda pada syariah, pada hakikatnya Anda tidak boleh membeli sahamnya, karena si pemegang saham sesungguhnya dia adalah pemilik perusahaan. Maka bila manajemen perusahaan bahkan akad pinjaman riba, itu para pemilik sahamnya ikut dosa. Walaupun besaran transaksi riba yang dilakukan itu di bawah 1%. Karena Allah mengharamkan riba berapapun juga. Allah mengatakan fa'in tub falakum ru'us amwalikum. Bila kalian bertobat, kalian hanyalah pokok utang kalian. Berarti ayat ini menjelaskan makna bahwa berapapun tambahan dalam hutang piutang itu adalah riba, harus bertobat dari. Wallahu a'lam. Kalau Anda ingin membeli saham, Anda lihat laporan keuangan perusahaan ini. Bila kegiatannya suatu hal yang halal, tentang makanan, food, minuman yang halal, atau jasa yang halal, ya, dan Anda lihat laporan keuangannya 0 pinjaman ke bank konvensional dan 0 penempatan dana di bank konvensional, hingga tidak ada masuk bunga riba ke perusahaan tersebut, ya, maka ini halal untuk Anda beli. Tidak perlu juga Anda menggunakan apa namanya dana reksa syariah. Nah, Ustaz, baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Pak Bondan, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ahmad di Bekasi Utara. Ataib, silakan Ahmad. Ya, ini saya ingin bertanya. Nah. Ya, mengenai jadi ada seorang ibu meninggal dunia. Kemudian waktu itu pernah menghibahkan laptop gitu ya ke salah satu anaknya. Tapi ibu berpesan waktu itu ketika masih hidup tidak perlu disampaikan ke adik-adik. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz untuk laptop dan ibu sudah meninggal? Terima kasih. Ya. Apakah anak yang satu menerima itu hanya dia yang butuh laptop, yang lain tidak? Masih bersama kami? Bukan ke adik-adik yang lain gitu. Diulangi kembali, Pak Ahmad, terputus. Oh ya.
Jadi ketika ibu masih hidup memberikan laptop, menghibahkan ke salah satu anaknya, kemudian Ya, pertanyaan saya, apakah hanya anak itu yang butuh laptop, yang lain tidak butuh? iya, saat itu sih istilahnya ibu hanya menghibahkan gitu ke salah satu anaknya tanpa diketahui yang lain ketika beliau masih hidup. Saya ulangi pertanyaan saya lagi, ya. Pada saat itu, apakah hanya satu anak yang butuh laptop atau lebih? Oh, hanya satu anak saja, Ustaz. Yang lain nggak butuh laptop karena masih kecil-kecil. Oh, yang lain sudah dewasa semua dan masing-masing punya laptop. Ya, enggak masalah kalau laptop itu adalah kebutuhan si anak. Umpamanya dia butuh untuk kuliah, ya, dan butuh laptop, belikan oleh ibunya, sedangkan yang lain sudah punya laptop. Ini berarti dia menutupi kebutuhan yang penting untuk anaknya, tak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah hadiah. Oh, Ya. Kalau umpamanya ibu berikan emas, ya ini hadiah namanya, bukan. Itu ia harus adil sih. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Nah, Baik. baik, jazakallah khair, akhi, barakallahu fiik. Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah ketetapan hukum ketika orang tua, dalam hal ini ayah, menyampaikan tentang hibah suatu harta kepada seorang anak, dan pernyataan hibah tersebut disaksikan oleh anak-anak yang lainnya, dan berulang kali disampaikan dan disaksikan oleh anak-anak yang lainnya. Dan qadarullah, ayah sakit pada saat ini, yang sulit untuk kemudian berbicara karena sudah lanjut usianya, dan kemudian ada surat wasiat atau ada surat yang dikeluarkan yang menyatakan bahwa apa yang dihibahkan pada saat dia sehat, yang diucapkan secara lisan, tertulis dalam suratnya tersebut sebagai suatu wasiat, Ustaz. Bagaimana anak-anaknya menyikapi, apakah yang diucapkan itu sebagai hadiah kepada seseorang atau hibah kepada seseorang anak tertentu, atau dihukumi sebagai wasiat sesuai yang tertulis di dalam surat. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau wasiat itu batal, karena kan Nabi mengatakan kalau wasiat ahli waris, tidak boleh berwasiat ahli waris. Kalau berbentuk hibah, apakah seluruh anaknya mendapat yang sama atau tidak? Bila dia mendapatkan hibah sama, nggak ada masalah. Bila hanya satu yang dapat, yang tidak, mereka redho atau tidak? Kalau mereka redho, tidak ada masalah. Mereka tidak redho, tidak bisa bagi waris. Ya. Seperti Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya bunayyati, ayahku, sungguhnya engkau adalah orang yang ingin aku berikan manfaat. Dan dulu aku pernah menghadiahkan satu bidang kurma, tapi engkau belum menerimanya. Sekarang ajalku sudah dekat, maka dia akan menjadi warisan sesama saudara. Ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, orang tua sudah menghibahkan tanah, demikian juga setengah bangunan yang dimilikinya kepada saya, dan ketika saya ingin menjual, yang setengah bangunan tersebut tidak diperbolehkan dijual, ya, yang boleh hanya berupa tanah, karena setengah bangunan tersebut mau dibeli orang tua untuk adik. Lalu akhirnya saya kembalikan yang berupa bangunan, Ustaz, dan saya mengambil pemberian yang
berupa tanah atau hibah tanahnya. Bagaimana Ustadz dalam menyikapi hal tersebut? Karena saya tidak mau berselisih dalam permasalahan pemberian atau hibah ini. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, sama sebelumnya, orang tua bila menghibahkan wajib hadir. Seluruh anaknya harus dapat. Bila tidak, maka hibahnya batal. Rasulullah bersabda pada Nu'man bin Bashir yang bapaknya Bashir menghibah pada anak satunya, anak lainnya tidak. Maka Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang zalim, karena zalimi anak-anak yang lain. Rasulullah tidak mau menjadi kita. Maka kalau orang tua tadi menghibahkan hanya satu saja, maka sebaiknya anak penerima hibah ya membatalkan hibahnya tersebut dengan menerimanya, atau kalau tidak dia bagi kepada saudara-saudarinya lain, mungkin dengan cara dia bayar. Nah, jazakallah khair atas jawabannya, penjelasannya. Kemudian kami masih angkat dari pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar pembagian warisan untuk suami dari seorang istri yang wafat dan tidak memiliki anak, memiliki 6 saudara kandung adalah 3/4 bagiannya, Ustadz? Jazakallah khair. Allah mengatakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. In kana lahunna waladu falakum rubu'u mimma tarak. Bila seorang wanita istri wafat dan dia tidak punya anak, baik dari suaminya yang itu atau sebelumnya, maka untuk suami yang statusnya suami dari yang itu, saat dia meninggal, setengah, tidak 3/4. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah zakat mal yang kita berikan, bolehkah zakat mal kita berikan dalam bentuk sembako, dan boleh tidak kita berikan kepada tukang kebun di sekitar dan petugas keamanan yang ada di wilayah perumahan kita, Ustadz? Jazakallah khair. Pertama, zakat tergantung zakat apa yang Anda keluarkan. Kalau zakat dari gaji Anda, zakat dari rupiah, zakat dari perniagaan, zakat dari emas dan perak, itu dikeluarkan dalam bentuk mata uang rupiah boleh, emas boleh, rupiah, perak boleh. Itu yang diberikan kepada publik. Kalau zakat Anda adalah zakat pertanian, sawah Anda panen banyaknya 10 ton. Ya, karena airnya tidak Anda keluarkan zakatnya 1 ton beras ini yang Anda berikan zakat kepada para penerima zakat. Dan juga boleh Anda uang. Kalau zakat Anda adalah hewan, Anda punya ternak kambing yang dilepas sebanyak hanya 300 ekor, 300 lebih kambing. Kewajibannya 3 ekor kambing. Maka 3 ekor kambing ini Anda berikan kepada para mustahik kan beras. Ya. Tidak halal dan merubahnya, kecuali ada kondisi menyebabkan dirubah. Seperti umpamanya berikan rupiah kepada mustahik, ini kondisi tidak terlalu baik. Kemungkinan kalau dia zakat Anda umpamanya 2 juta, kemungkinan dia ditipu orang, dirayu oleh temannya, sehingga uang itu hilang, tidak memenuhi kebutuhan. Kalau seperti ini, sebaiknya
yang Anda serahkan adalah makanan. Atau kalau bisa malah adalah Anda sepakat dengan salah satu rumah makan atau warung nasi yang dekat di rumah. Setiap hari antarkan sekian porsi makan sarapan, makan siang, makan malam. Anda bayarkan dari uang zakat. Itu boleh untuk kemas. Tapi kalau dia orang yang normal, tentu bagi dia lebih masalah rupiah. Bisa dia kembangkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Dan kami masih angkat satu pertanyaan pesan singkat sebelum kami berikan kesempatan kembali via telepon dari pendengar kita di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh berwasiat agar harta warisan hanya turun ke suami dan anak kandung, tidak turun ke keluarga yang lainnya? Jazakallah khair. Ya. Ini wasiat yang menentangi Tuhan Allah. Allah sudah membagikan harta waris kepada orang-orang tertentu dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 14, dan 176. Apabila seseorang menghalangi dari hak tersebut, Allah janjikan neraka. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair, demikian pendengar kita di Bandung, barakallahu fik. Dan kita berikan kembali kesempatan untuk satu penelpon. Bagi yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab wasiat secara khusus, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Pekanbaru, Ustaz. Ahlan, silakan Umu. Ya. Ini mau nanyakan tentang pegadaian gitu Pak Ustaz. Kita letakkan emas kita gitu. Lalu dibayar dengan secara angsuran. Lalu angsurannya itu meminjamnya 38 juta. Lalu angsurannya 3.550 sekian. Akhirnya menjadi totalnya dalam jangka setahun 42.671 sekian. Apa itu boleh, Ustaz? Itu namanya riba, Ibu. Ibu pinjam 38, 42 juta. Itu namanya riba jahiliyah. Lebih baik Ibu jual emasnya dapat uang 40 juta lebih. Tanpa harus membayar bunga dan tidak ada dosa ribanya. Gimana maksudnya, Ustaz? Riba haram perbuatan Anda tadi menggadaikan di emas Anda tadi, uang Anda terima hanya di bawah 100% dari emas Anda, sedangkan Anda bayar berlebih dari uang yang Anda terima. Namanya riba. Yang terbaik adalah Anda bawa emas Anda ke pasar. Anda jual. Anda dapat uang dari penjualannya 100% penuh. Tidak ada dipotong-potong, tidak dari Anda. Kemudian Anda tidak ada kewajiban membayar bunga riba. Ya. Itu yang halal dan lebih baik dunia dan Nah, cukup jelas ya jawaban yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fik, alhamdulillah. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam dalam pembahasan kajian pagi ini, silakan Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, tidak mengenal syariat Allah dan meninggalkannya akan menyebabkan kerugian bagi kita dunia dan di akhirat. Baik kerugian materi, kerugian keimanan. Di dalam kasus terakhir yang ditanya, rugi secara materi, berkurang karena dosa yang itu merupakan dosa besar dan riba jahiliyah. Maka kita beruntung dari dan dunia dan akhirat kita setelah kita pelajari syariat Allah dan amalkan sesuai yang kita pelajari. Allah
a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi